Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tentang video pembahasan ulangan harian pada buku tugas kalian, yaitu buku tugas Intan Pariwara. Kalian bisa membukanya pada halaman 191 sampai dengan 193. Langsung saja ya, untuk menghemat waktu, kita bahas untuk nomor satu. Dalam suatu botol kemasan minuman tertuliskan bahwa komposisinya berupa air, fruktosa, gula, asam sitrat, asam askorbat, metilsinamat, dan eritrosin Cl45430. Berdasarkan komposisinya, minuman tersebut berwarna. Nah, anak-anak, dari keterangan soal, kalian cukup melihat dari eritrosin Cl. Nah, eritrosin Cl itu memberikan warna merah. Berarti nomor satu ini jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut untuk nomor 2. Ketika melakukan sidak pasar, petugas BPOM menemukan cendol dengan karakteristik berikut. Satu, berwarna merah muda, cerah dan mencolok. Dua, warna yang menempel pada kulit, sulit dihilangkan dengan air. Yang ketiga, aromanya tidak seperti aroma cendol yang semestinya. Petugas BPOM mengatakan bahwa cendol tersebut menggunakan bahan pewarna tekstil yang mengandung logam berat. Jika dikonsumsi secara terus-menerus, dapat terakumulasi dan menyebabkan keracunan, iritasi saluran pencernaan, kerusakan ginjal, hingga kanker kelenjar getah bening. Nah, bahan pewarna yang dimaksud adalah berwarna cerah, mencolok, dan susah dihilangkan, serta aroma makanan tidak alami menunjukkan bahwa makanan tersebut mengandung bahan pewarna berbahaya. Keracunan, iritasi saluran pencernaan, kerusakan ginjal, hingga kanker kelenjar getah bening dapat diakibatkan oleh konsumsi pewarna sintetis tekstil, yaitu rodamin B. Berarti nomor 2 ini jawabannya adalah yang do. Oke, lanjut ke nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Wah, kalau melihat gambarnya itu gambar keluak anak-anak ya. Nah, bahan makanan seperti gambar di atas itu dapat dijadikan sebagai bahan. Nah, kalau kalian tahu, keluak itu kan biasanya dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan rawon. Nah, bahan dasar keluak itu ternyata selain sebagai pewarna, dia juga bisa sebagai penyedap dan juga bisa sebagai pengawet. Berarti nomor 3 jawabannya adalah yang B. Oke, lanjut ke nomor 4. Untuk menjaga kesehatan, penggunaan karmoisin sebagai pewarna makanan sebaiknya diganti dengan perlu kalian ketahui bahwa karmoisin itu merupakan pewarna sintetis yang memberikan warna merah. Nah, kira-kira dari pilihan jawaban yang telah disediakan, manakah yang bisa memberikan warna merah? Wah, betul sekali. Ternyata warna merah itu bisa digantikan dengan buah bit. Berarti nomor 4 jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut kita ke nomor 5. Produsen sosis yang nakal sering menambahkan belerang dioksida yang melebihi batas maksimum sehingga membahayakan kesehatan konsumen. Akibat yang ditimbulkan jika mengkonsumsi sosis tersebut adalah jika belerang dioksida bereaksi dengan asam, misalnya asam klorida yang dihasilkan kelenjar pada lambung dapat merusak gugus amino bebasnya sehingga menyebabkan luka pada lambung. Wah, bahaya ya. Nah, berarti nomor 5 jawabannya adalah luka pada lambung. Yuk, lanjut di nomor 6 sekarang. Seorang peneliti melakukan uji kandungan formalin pada sosis dalam kemasan. Sampel ditambahkan larutan VeCl3 0,5% dan larutan H2SO4 pekat. Sosis tersebut terbukti mengandung formalin jika uji kandungan formalin pada bahan makanan itu dapat diuji dengan 3 cara, yaitu dengan larutan VeCl3 0,5% dan H2SO4 pekat, larutan KMNO4 dan larutan Veling. Nah, saat uji formalin dengan larutan FeCl3 0,5% dan H2SO4 pekat, nah sampel positif mengandung formalin jika terbentuk cincin ungu. Wah, keren anak-anak ya. Berarti nomor 6 ini jawabannya adalah yang A. Yuk lanjut kita ke nomor 7.
Bahan pemanis yang mempunyai tingkat kemanisan 13.000 kali lebih manis dibandingkan dengan gula tebu adalah, wah anak-anak, ada loh ya pemanis buatan itu yang tingkat kemanisannya itu antara 7.000 sampai dengan 13.000 kali lebih manis dibandingkan dengan gula tebu. Nah, siapakah itu? Ya, betul sekali. Bahan pemanis yang dimaksud adalah neotam. Berarti nomor 7 jawabannya adalah yang C. Yuk lanjut nomor 8. Perhatikan tabel berikut. Oke, berdasarkan tabel tersebut, hubungan yang tepat antara senyawa ester dan aroma buah yang dihasilkan ditunjukkan oleh angka. Nah, anak-anak, senyawa ester propil asetat itu aromanya itu sebetulnya adalah buah pir. Nah, kemudian kalau isoamil valerat betul ya, apel. Kemudian kalau etil butirat itu sebetulnya nanas anak-anak. Kemudian kalau etil non anoat itu anggur betul. Kemudian kalau isobutil propionat itu adalah buah rum. Berarti yang betul adalah 2 dan 4. Berarti nomor 8 jawabannya adalah yang B. Wah, keren ya. Yuk nomor 9 sekarang. Perhatikan beberapa pernyataan mengenai bahan pemanis sintetis berikut. Oke. 1. Tidak diperkenankan dikonsumsi oleh penderita diabetes. 2. Sebaiknya tidak digunakan pada makanan yang dipanggang. 3. Memiliki tingkat kemanisan lebih rendah dibandingkan gula tebu. 4. Cocok dikonsumsi anak-anak karena tidak menyebabkan karies gigi. Nah, pernyataan yang tepat mengenai sorbitol ditunjukkan oleh angka. Sebetulnya sorbitol itu merupakan gula alkohol yang memiliki tingkat kemanisan sepertiga lebih rendah dibandingkan gula tebu. Nah, berarti nomor 3 ini benar anak-anak ya. Nah, tingkat kemanisannya itu lebih rendah dibandingkan dengan gula tebu. Kemudian sorbitol ini juga sangat stabil dan tidak mudah bereaksi walaupun pada suhu tinggi sehingga cocok digunakan untuk makanan yang dipanggang. Berarti nomor 2 salah ya, seharusnya cocok. Nah, berarti yang betul adalah nomor 2 dan nomor 3. Berarti nomor 9 jawabannya adalah yang do. Oke, sip. Nomor 10 sekarang. Nah, jika berat badan Erni 40 kg, maksimal konsumsi monosodium glutamat dalam sehari sebesar. Nah, sebetulnya kalau kalian itu misalkan ingin mengkonsumsi monosodium glutamat, nah batasnya itu adalah 60 miligram per hari per kilogram berat badan. Artinya apa? Berarti kalau misalkan berat badannya Erni itu 40 kg, berarti 40 dikalikan dengan 60. Ini sama dengan 2400 mg. Nah, ini setara dengan 2,4 gram. Berarti nomor 10 jawabannya adalah yang do. Oke, lanjut untuk nomor 11. Kelompok narkotika berikut yang termasuk golongan 2 adalah golongan 2 itu narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan. Ya, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan iptek. Berarti yang cocok adalah metadon, kemudian petidina dan morfin. Oke. Lanjut nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Pernyataan yang tepat mengenai gambar tersebut adalah anak-anak tanaman pada gambar itu bernama coca, ya, coca atau nama latinnya Erythroxylum coca yang menghasilkan narkoba berupa kokain. Nah, konsumsi kokain dapat merangsang fungsi otak sehingga menimbulkan rasa gembira yang berlebihan. Oleh karena itu, kokain termasuk dalam golongan stimulan. Dalam dunia kedokteran, kokain digunakan untuk obat bius lokal. Wah, keren ya. Berarti nomor 12 jawabannya adalah yang D. Yuk, pintar. Kita lanjutkan nomor 13. Salah satu gejala yang ditimbulkan oleh pecandu sabu-sabu. Nah, sabu-sabu ini bukan sarapan bubur loh ya. Jadi ciri-ciri pecandu sabu-sabu itu umumnya sensitif, mudah marah, mudah gelisah, serba salah saat melakukan sesuatu, jarang menatap lawan bicara, selalu curiga, mata sering jelalatan, mudah berkeringat meskipun di ruang ber-AC. Tulang dan gigi pastinya keropos. Nah, ini benar ya. Berarti nomor 3 jawabannya adalah yang A. Nomor 13, maaf ya. Yuk nomor 14.
Narkotika ini termasuk golongan 2 dan dimanfaatkan sebagai obat untuk mengurangi rasa sakit saat melahirkan. Narkotika yang dimaksud adalah, nah yang betul adalah, betul sekali, petidina. Nah, petidina ini merupakan eh, narkotika yang disintesis dari morfin. Narkotika ini termasuk golongan kedua. Yuk, sip. Sekarang kita ke nomor 15. Perhatikan gambar berikut. Zat adiktif yang terkandung dalam buah tersebut adalah anak-anak, tadi saya sebutkan ya, saya jelaskan ini tuh termasuk buah kako ya. Ini buah kako atau tanaman coklat ya, ini tanaman coklat. Nah, nama ilmiahnya itu Theobroma cacao L. Nah, buah kakao ini mengandung zat adiktif yang berupa kafein, terutama pada bijinya. Nah, pada bijinya. Nah, berarti mengandung kafein. Letaknya adalah di biji. Yo, lanjut. Nomor 16. Perhatikan beberapa pernyataan berikut. Nah, akibat buruk bagi seorang yang merokok sejak masa kanak-kanak. Nah, ini mudah-mudahan anak kelas 8 ini yang merokok tidak banyak ya. Bahkan jangan sampai ada yang merokok ya. Kalau ada pun ya harus segera dihilangkan ya. Karena ini ada akibat buruk bagi seseorang yang merokok sejak masa kanak-kanak ditunjukkan oleh angka. Nah, kalau derajat ketergantungannya semakin rendah, wah tambah semakin tinggi ya. Berarti kemudian yang mengalami gangguan kesehatannya lebih parah, betul sekali ya. Tumbuh menjadi anak tidak egois, wah salah. Berpengaruh buruk terhadap perkembangan mental. Oke, berarti nomor 16 jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 17. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika berulang vitamina termasuk kelompok psikotropika golongan keberapa anak? Golongan ke satu, betul sekali. Ya, golongan ke satu. Nah, karena apa? Untuk golongan satu hingga golongan 4 itu sebetulnya masih rendah potensinya dalam menyebabkan ketergantungan ya. Nah, untuk berulang vitamin itu merupakan psikotropika yang berpotensi kuat menyebabkan kecanduan sehingga tergolong psikotropika golongan pertama. Oke, berarti untuk nomor 17 jawabannya adalah yang A. Yo 18, cermati ciri-ciri pecandu narkotika dan psikotropika berikut. Cepat bosan, bibir kehitam-hitaman, berjalan sempoyongan, nafsu makan tidak menentu, suka menyendiri di kamar mandi. Wah, ngapain ini? Ciri-ciri fisik yang ditunjukkan pecandu narkotika dan psikotropika ditunjukkan oleh angka. Oke, ciri-ciri pecandu narkotika dan psikotropika itu dibagi menjadi tiga, yaitu ada ciri fisik, ciri emosi, dan ciri perilaku. Nah, untuk ciri fisik udah tampak di sana ya. Jadi untuk pecandu narkotika itu udah tampak seperti, nah ini bibir kehitaman ya. Kemudian berjalan sempoyongan. Nah, jelas ya, 18 jawabannya adalah yang B. Yuk, lanjut nomor 19 sekarang. Seorang yang terbiasa menghirup zat adiktif berupa inhalansia dapat membahayakan kesehatan tubuh. Misalkan, nah anak-anak kebiasaan menghirup zat inhalasia itu tergantung berbahaya karena selain menyebabkan ketagihan, zat inhalasia itu yang dihirup menimbulkan efek negatif pada organ pernafasan jantung, sistem saraf, dan otak, bahkan menimbulkan kanker, mempercepat detak jantung. Wah, banyak sekali anak ya. Berarti salah satu yang bisa membahayakan kesehatan tubuh salah satunya adalah menimbulkan efek negatif pada organ pernafasan. Oke, nomor 20. Salah satu usaha mengurangi jumlah pecandu narkoba dapat dilakukan dengan cara coba A. Membawa pecandu berobat ke tempat rehabilitasi, mengajak pecandu morfin untuk menggunakan metadon, mengawasi peredaran narkoba yang terdapat di sekitar kita, memberikan pemahaman mengenai bahaya narkoba di sekolah. Jelas ya? Berarti nomor 20 ini jawabannya yang cocok adalah yang don. Nah, oke. Demikianlah itulah tadi pembahasan ulangan harian untuk yang pilihan ganda. Selanjutnya akan saya berikan video pembahasan untuk yang istilah bagian B dan bagian C.